Kalau kita ngomongin soal iman Kristen, ada satu kata yang jadi pusatnya, yaitu keselamatan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti kata ini? Kenapa ini penting banget? Dan gimana konsep ini jadi fondasi dari seluruh keyakinan Kristen? Yuk kita mulai. Anda mungkin sering banget ya dengar frasa, saya telah diselamatkan. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih arti sebenarnya di balik kata-kata itu? Diselamatkan dari apa? Dan tujuannya untuk apa? Ini dia pertanyaan mendasar yang akan jadi panduan kita. Oke, sebelum kita membahas solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Menurut ajaran Kristen, ada satu masalah besar yang universal yang dialami semua manusia yang bikin keselamatan ini jadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Nah, kita mulai dari akarnya ya. Menurut Alkitab, inti masalahnya itu adalah apa yang disebut dosa. Dosa ini digambarkan seperti jurang pemisah yang lebar dan dalam antara manusia dan Tuhan. Ini bukan cuma soal perbuatan salah sesekali ya, tapi sebuah kondisi yang pada dasarnya memisahkan kita dari Tuhan. Dan disinilah poin kuncinya. Menurut teologi Kristen, kita nggak bisa menyeberangi jurang itu dengan usaha kita sendiri. Semua perbuatan baik kita ibaratnya nggak akan cukup kuat untuk membangun jembatan. Satu-satunya cara katanya adalah melalui anugerah, sebuah hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Jadi kalau manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, lalu gimana solusinya? Disinilah kita beralih ke pusat dari seluruh iman Kristen, peristiwa di kayu salib. Perjanjian baru itu jelas banget menyatakan kalau jembatan untuk menyeberangi jurang pemisah tadi dibangun lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam teologi Kristen, ini bukan salah satu pilihan, tapi satu-satunya jalan yang Tuhan sediakan. Jadi, apa sih yang sebenarnya dicapai di salib itu? Secara teologis ada 3 hal besar. Pertama, Yesus itu bertindak sebagai pengganti, menanggung hukuman yang seharusnya jadi bagian kita. Kedua, pengorbanannya ini memungkinkan dosa-dosa kita diampuni. Dan hasil akhirnya, hubungan yang tadinya rusak parah antara manusia dan Tuhan, akhirnya bisa nyambung lagi. Supaya kita bisa benar-benar paham dalamnya solusi ini, kita perlu lihat 3 istilah teologis penting yang dipakai untuk ngejelasin karya Kristus ini. Istilah pertama adalah penebusan. Coba bayangin, manusia itu terbelenggu, seolah-olah jadi budak dosa. Nah, penebusan itu artinya Yesus membayar lunas harga tebusan untuk mematahkan belenggu itu dan membebaskan kita. Ini adalah gambaran tentang kemerdekaan mutlak. Lalu yang kedua ada pendamaian. Kalau tadi kita bicara soal bebas dari belenggu, yang ini tentang memperbaiki hubungan. Dosa itu kan menciptakan semacam permusuhan antara kita dan Tuhan. Nah, kematian Kristus mengubah permusuhan itu jadi damai, memulihkan lagi hubungan yang udah hancur. Dan yang ketiga, pembenaran. Ini istilah yang mirip-mirip istilah hukum. Artinya, di hadapan Tuhan, orang yang harusnya dinyatakan bersalah justru dinyatakan benar. Status ini bukan karena perbuatan baik kita, tapi sepenuhnya karena kita menaruh iman kita pada apa yang Kristus sudah lakukan. Oke, kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga solusinya. Sekarang, pertanyaan paling penting, gimana caranya seseorang bisa menerima hadiah keselamatan ini? Jawabannya tuh konsisten banget di seluruh perjanjian baru. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kita raih lewat usaha sendiri. Sebaliknya, keselamatan itu diterima hanya melalui iman, percaya, dan menerima apa yang Tuhan tawarkan. Jadi ini penting banget ya, keselamatan itu hadiah yang diterima, bukan upah yang diperjuangkan. Tapi, apa sih artinya iman ini? Ternyata ini lebih dari sekedar percaya dalam pikiran. Iman yang menyelamatkan itu adalah tindakan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus, secara sadar menerima pengampunan yang Ia tawarkan, dan sebagai hasilnya berkomitmen untuk hidup taat pada jalannya. Nah, menerima keselamatan itu ternyata bukan garis finish, justru kebalikannya, ini adalah garis start. Momen ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah kehidupan yang diubahkan secara total dari dalam keluar. Poin pentingnya di sini, keselamatan yang sejati itu pasti kelihatan hasilnya. Ada panggilan untuk secara sadar meninggalkan cara hidup yang lama, bertumbuh jadi lebih baik, dan terus-menerus berusaha ngikutin teladan yang Kristus kasih. Perubahan hidup inilah yang jadi bukti nyata dari iman yang sejati. Wah, kutipan ini nangkep idenya dengan sempurna.
Keselamatan itu membawa identitas yang benar-benar baru, bukan cuma perbaikan dari diri kita yang lama, tapi kita seolah-olah menjadi ciptaan baru, sebuah transformasi total. Jadi, ayo kita rangkum semua yang sudah kita bahas. Apa artinya menjalani panggilan untuk mengikut Kristus ini? Pada intinya, semua ini mengerucut pada 3 pilar. Dasarnya adalah pengorbanan Kristus. Cara kita menerimanya adalah melalui iman semata. Dan hasil yang gak bisa dihindari adalah sebuah kehidupan yang baru dan terus diubahkan. Inilah esensi dari keselamatan dalam iman Kristen. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Keselamatan itu bukan sekedar tiket yang kita dapat terus kita bisa hidup seenaknya. Justru ini adalah titik awal dari sebuah komitmen seumur hidup untuk belajar, menaati, dan mengikut Yesus sebagai seorang murid. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan reflektif ini untuk Anda. Kalau kita benar-benar paham bahwa keselamatan itu tentang pembebasan, pemulihan hubungan, dan transformasi total, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita memandang tujuan hidup, nilai-nilai, dan tindakan kita setiap hari?